Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, ya, Bapak Razik ya. Hari ini tadi sebenarnya pengen ngajar, tapi karena lagi di lockdown, semuanya tidak ada pengajaran. Ya sudah, akhirnya kita terdampar di sini. Sebenarnya materi hari ini tentang ilmu gizi dan perbaikan gizi keluarga. Teman-teman pasti tahu apa itu ilmu gizi. Saya buka masker kali ya. Oke, saya buka masker. Teman-teman pasti tahu apa itu ilmu gizi. Ilmu gizi adalah ilmu yang mempelajari segala sesuatu tentang makanan dan hubungannya dengan kesehatan. Nah, di sini juga ada zat gizi. Kalau bahasanya dibilang nutrien. Sedangkan kalau gizi sendiri dibilangnya nutrisi. Jadi harus benar-benar teman-teman tahu apa itu zat gizi, apa itu gizi. Ada nutrien, ada nutrisi. Ya. Kalau nutrisi itu adalah proses organisme yang menggunakan makanan yang untuk dikonsumsi secara normal. Itu adalah nutrisi. Itu menurut dari ilmu kesehatan masyarakat. Untuk ruang lingkup ilmu gizi, itu gizi sebenarnya dibagi dua dalam golongan besar, yaitu makronutrien dan mikronutrien. Makronutrien itu seperti karbohidrat, lemak, protein, vitamin, mineral, dan air. Sedangkan mikronutrien adalah pecahannya atau zat kecilnya dari yang karbohidrat. Misalkan karbohidrat, mikronutriennya adalah glukosa, sedangkan untuk lemak, mikronutriennya adalah asam linoleat, sedangkan protein, mikronutriennya adalah asam amino. Nah, seperti itu. Untuk mineral, contoh mikronutriennya ada kalsium, dan untuk vitamin, contohnya adalah ya vitamin A, vitamin B, dan lain-lain. Itu untuk ruang lingkup ilmu gizi. Teman-teman sudah tahu apa itu fungsi zat gizi? Fungsi zat gizi. Zat gizi itu berfungsi untuk memberikan energi, terus sebagai zat pembakar ya, dan juga misalkan untuk proses pertumbuhan dan perkembangan. Kita contoh misalkan mineral dan vitamin juga itu sebagai zat pengatur dalam proses-proses oksidasi, seperti itu. Nah, tadi fungsinya misalkan contoh karbohidrat. Karbohidrat itu banyak terdapat pada nasi, gandum, singkong, dan lain-lain. Karbohidrat ini berfungsi untuk sebagai sumber tenaga utama dalam kegiatan kita sehari-hari. Yang kedua, protein. Protein itu banyak terdapat pada tahu, tempe, daging, telur. Nah, ini berfungsi untuk pertumbuhan tubuh dan mengganti jaringan yang rusak pada tubuh. Jelas sekali kebutuhan protein ini sangat mutlak, ya. Protein terdapat pada ikan, ayam tadi ya, seperti itu. Terus yang ketiga ada vitamin dan mineral. Vitamin ini seperti kita ketahui itu banyak membantu untuk melancarkan kinerja tubuh. Vitamin dan mineral banyak terdapat pada sayuran dan buah-buahan. Yang keempat itu adalah serat, ya. Serat ini berfungsi untuk menurunkan glukosa darah bagi orang-orang yang terkena penyakit diabetes mellitus, itu harus banyak makan serat. Terus juga dia mampu menurunkan lemak pada darah dan juga melancarkan buang air besar dan membuat perut terasa lebih kenyang. Nah, jadi yang kalau pengen diet, yang ingin menurunkan berat badan, perbanyaklah mengkonsumsi serat. Dia bisa melancarkan buang air besar dan membuat perut kita terasa lebih kenyang. Serat banyak terdapat pada apa? Roti gandum, buah, dan sayuran segar. Kacang-kacangan juga banyak. Ya, nah banyak sekali manfaat dari gizi tadi. Dia juga mampu mencegah penyakit. Ya, ada prinsipnya itu misalkan 4 sehat 5 sempurna. Teman-teman pasti sudah tahu semua itu 4 sehat 5 sempurna tadi ya. Ada juga kenapa digunakan 4 sehat 5 sempurna? Karena itu dari teori yang kita miliki itu mampu untuk menghasilkan kebutuhan yang optimal, kebutuhan gizi yang optimal untuk tubuh kita, ya.
Tapi bila kita overweight gunakanlah gizi seimbang. Jadi bagian mana yang harus kita kurangi dan bagian mana yang harus kita tambah. Misalkan kita overweight, ya berarti mungkin dikurangilah karbohidrat, karena tadi glukosanya akan sangat tinggi sekali. Nah, terus juga untuk menjaga kesehatan gizi, misalnya kita kurangi makanan instan. Misalkan tadi junk food, mie instan, pokoknya semua yang serba instan itu kita kurangi, ya. Dan hati-hati bila kita salah diet, itu mampu atau kita akan terkena osteoporosis. Nah, seperti itu. Jadi jangan sampai kita tidak memakan mineral, tidak makan kalsium, akhirnya tulang kita akan menjadi sangat lemah, ya. Mengkonsumsi lemak juga boleh, tapi ada beberapa lemak itu yang bermanfaat bagi tubuh, ada juga lemak yang berbahaya bagi tubuh, ya. Lemak yang berbahaya bagi kesehatan tubuh adalah lemak yang mengandung asam lemak jenuh, kolesterol dan lain-lain, seperti pada jeroan. Misalkan pada daging berlemak, jeroan, usus, babat, paru, dan lain-lain. Makanan bersantan dan sebagainya. Bila kita tidak mengkonsumsi gizi atau diet 4 sehat 5 sempurna atau juga dengan gizi seimbang tadi, itu bisa menyebabkan kita overweight, kegemukan, atau obesitas. Nah, ini perlu usaha, perlu effort yang besar agar berat badan kita menjadi normal. Tidak hanya sekedar menahan makan saja, tidak, tapi ya benar-benar membutuhkan usaha yang berlebih lagi. Juga karena apa? Karena dibutuhkan juga kegiatan fisik seperti olahraga secara teratur, rutin, dan konsisten. Kita diet hari ini, langsung olahraga hari ini, tapi besok tidak lagi, ya percuma. Kita hanya akan dapat capek saja. Nah, itu seperti itu. Kita lanjut materi berikut tentang perbaikan gizi keluarga. Ada beberapa usaha perbaikan gizi keluarga, misalkan usaha perbaikan gizi keluarga disingkat UPGK. UPGK adalah usaha perbaikan gizi yang berintikan penyuluhan gizi melalui peningkatan peran serta masyarakat dan didukung kegiatan yang bersifat lintas sektoral. Mohon izin saya minum dulu ya. Nah, itu untuk UPGK tadi. Ada beberapa tujuan, ada tujuan umum, tujuan khususnya juga. Misalkan tujuan umumnya mendorong perubahan sikap dan perilaku yang mendukung perbaikan gizi anak balita dan keluarga melalui peningkatan pengertian, partisipasi, dan pemerataan hasil kegiatan untuk mencapai keluarga sadar gizi. Itu tadi tujuan umum. Tujuan khususnya tadi partisipasi dan pemerataan kegiatan, ada perubahan tingkah laku, dan lain-lain. Nah, ini sasaran perbaikan gizi keluarga. Sasaran perbaikan gizi keluarga itu ada pada ibu muda, keluarga dengan balita, ibu hamil, ibu menyusui, dan masyarakat umum. Ada yang mau ditanyakan tentang gizi ini? Kalau ada yang mau ditanyakan, silakan tulis di komen atau silakan tulis di classroom kita. Ya, jangan lupa like, share, dan subscribe. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.